Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Anak-anak sekalian, semoga pada hari ini kita selalu bersama hidayah Allah SWT, sehingga apa yang akan menjadi tugas serta kewajiban kita selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pelajaran akidah. Pak, insya Allah pada hari ini kita memasuki pelajaran yang keempat atau pertemuan yang keempat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan Bapak sampaikan nanti dapat diambil hikmah dan manfaatnya, terlebih-lebih dihafalkan dan dipelajari. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang kisah teladan para nabi-nabinya Allah, terutama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayyub alaihissalam. Anak-anakku sekalian, nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam itu kurang lebih sebanyak 25 nabi dan rasul, ya. Jadi nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam ialah sebanyak 25 nabi dan rasul. Nah, sejarah para nabi dan rasul ini banyak ditulis dan diceritakan dalam kitab Al-Qur'an dengan mempelajari sejarah para nabi dan rasul, ya. Diharapkan dari pelajaran ini anak-anak sekalian kita dapat mengambil suri tauladan serta hikmah. Nah, hal tersebut agar manusia dapat selamat dari godaan hidup yang bermacam-macam. Selain itu, manusia dapat memperoleh bekal untuk menjalani kehidupan setelah kematian, yang merupakan sesuatu yang harus diimani oleh setiap muslim. Anak-anakku sekalian, kisah kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Nabi Ayyub itu adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim, ya. Nabi Ayyub itu adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Seluruh umat manusia, ya, mengenal beliau, mengenal Nabi Ayyub sebagai sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Ayyub itu cobaannya sangat banyak sekali anak-anakku sekalian, ya. Mulai dari kekurangan harta benda, ya. Kemudian menderita sakit yang berkepanjangan, dan bahkan kehilangan nyawa anak-anak beliau. Semua itu tidak dapat meruntuhkan benteng keimanan Nabi Ayyub alaihissalam. Justru malah sebaliknya anak-anak sekalian, semua itu semakin menambah cinta dan ketaatannya kepada Allah SWT. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Nabi Ayyub ini selalu menerapkan ibadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Beliau selalu teguh memegang teguh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ayyub dikenal sebagai nabi yang sangat kuat keimanannya, ya. Iblis merasa cemburu dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap kekuatan iman Nabi Ayyub pada waktu itu. Iblis bahkan pernah merayu Nabi Ayyub agar meninggalkan perintah Allah. Namun hal itu tidak berhasil, anak-anak sekalian. Kemudian iblis menemui Allah SWT pada waktu itu. Tuhan
Ayub itu sebenarnya tidak ikhlas sujud kepadamu. Dia hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya. Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub memang seorang yang beriman, sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian Allah SWT memberikan izin kepada iblis untuk menghasut Nabi Ayub agar lalai beribadah. Kemudian iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub. Seluruh anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah kemudian meninggal anak-anak sekalian. Kemudian iblis menyamar sebagai seorang laki-laki. Ini ceritanya. Iblis kemudian berkata kepada Nabi Ayub, tiada berguna engkau rajin beribadah karena Allah yang Maha Kuasa itu pun tidak mau menyelamatkanmu, wahai Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menjawab, wahai iblis, semua yang aku miliki selama ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Kemudian, saudara sekalian, setelah mendengar jawaban Nabi Ayub yang seperti itu, iblis semakin marah. Dia menemui Allah lagi dan menyatakan kekecewaannya untuk ketiga kalinya. Kemudian Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub. Kemudian iblis memerintahkan kepada sekutunya agar menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, benih-benih penyakit yang ditaburkan itu segera berpengaruh pada kesehatan Nabi Ayub, sehingga beliau menderita berbagai macam penyakit. Bayangkan, penyakit yang sekian lama diderita oleh Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tetap tegar teguh, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kesehatan, harta benda, keluarga sudah diambil, tapi Nabi Ayub masih dalam keadaan tegar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Nabi Ayub ini tergolong nabi yang berhasil melalui ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kondisi Nabi Ayub semakin lemah, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, memohon rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Kemudian beliau berdoa sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Setelah beliau banyak tertimpa ujian, cobaan, kemudian beliau Nabi Ayub ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adabin. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Itulah anak-anak sekalian doa Nabi Ayub ketika beliau ditempa beberapa macam cobaan, ujian, penyakit dan sebagainya, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, adapun hikmah dari kisah Nabi Ayub ini yang perlu kita ambil dari kesimpulan ini adalah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang telah dipaparkan tadi, insya Allah di buku kalian juga ada, kita dapat mengambil hikmahnya. Di antara hikmah-hikmah daripada kisah Nabi Ayub diantaranya adalah kita hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar, yaitu yakin terhadap ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua manusia adalah milik Allah, semua yang terjadi pasti datang dari Allah, dan semua pasti akan membawa manfaat yang terbaik bagi kita semuanya. Lebih-lebih ini di musim pandemi atau corona, anak-anak sekalian, kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping berusaha bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian hikmah yang kedua, setiap manusia tidak dapat terlepas dari ujian ataupun cobaan.